Mari mencari inspirasi bersama saya melalui buku ini. Guys, berjumpa kembali bersama dengan Bincang Motivi. Namun khusus kali ini kita tidak bersama dengan presenter hitsnya biasanya, Moti, namun bersama saya Tiwi. Mohon dimaklumi ya kalau bersama dengan saya karena Moti sedang ada agenda lain. Beliau sedang mengajar. Jadi sekarang programnya bukan Bincang Motivi, tetapi Bincang Motivi. Mohon dimaklumi ya. Guys, hidup keseharian itu diwarnai dengan berbagai peristiwa. Setiap peristiwa menceritakan sebuah kisah. Sebuah kisah menceritakan sebuah makna. Makna yang bisa dipetik, makna yang bisa dijadikan inspirasi, baik oleh diri kita sendiri maupun oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang banyak peristiwa, pengalaman hidup bersama dengan si kodok. Lah, kodok. Tapi kodok yang ini bukan kodok yang suka melompat. Karena kalau kodok ini suka melompat itu bahaya. Pasti bintang tamunya setuju ini ya. Kalau sampai melompat itu bahaya. Karena kodok yang kita maksudkan itu adalah VW kodok. Nah, sebetulnya apa sih istimewanya ya? Kenapa kita mau membahas ini VW kodok? Nah, untuk itu kita sudah hadirkan di sini narasumber-narasumber yang akan mengangkat keistimewaan dari si kodok melalui berbagai peristiwa yang dilalui bersamanya. Nah, sebelum memperkenalkan siapa saja yang menjadi narasumber kita kali ini, kita nanti akan ada kuis, ya. Ada kuis yang berhadiah buku. Jadi, silahkan nanti menjawab pertanyaan nanti akan diajukan di tengah-tengah acara ya. Kemudian, pertanyaan itu nanti akan dijawab di kolom komentar kanal YouTube kita ini. Oke, sekarang kita akan memperkenalkan narasumber kita. Di depan saya sudah ada Romo Isworo Hadi. Apa kabar, Romo? Baik, sehat. Halo, apa kabar para pemirsa? Sejak Frater ya, tahun 1985 Romo ini sudah berkarya di studio audiovisual Puskat atau yang sekarang disebut sebagai Studio Audiovisual Universitas Sanata Dharma atau SAVUSD. Romo ini berkarya mengajar, membuat film, menjadi tutor pelatihan media komunikasi, juga menulis artikel dan menulis buku. Nah, salah satu bukunya ini yang akan menjadi inspirasi perbincangan kita hari ini. Bukunya berjudul Penggalan Kisah Bersama Si Kodok, Memetik Makna dari Hidup Keseharian. Kemudian yang menjadi narasumber kita yang kedua ada Mbak Tisa. Apa kabar Mbak Tisa? Baik, Mbak Tiwi. Ini sebetulnya kalau mau kita sebutkan namanya panjang. Mau yang mana nih? Kalau mau nama beken itu Sabina Tisa, ya kan? Kemudian kalau mau nama panjang itu ada Raden Ajeng. Betul ya? Iya, betul. Sabina. Saya takut salah karena panjang ini. Raden Ajeng Sabina Siti Nurul Pristisari. Iya. Iya, wah nama yang cantik. Panjang banget. Panjang banget ya. Tapi lahirnya nggak di kereta api kok. Oh enggak ya? Kok bisa panjang? Nah, kalau misalnya ada yang bertanya siapa sosoknya Mbak Tisa? Pasti belum pernah nih berkunjung ke kanal YouTube-nya PT Kanisius. Karena Mbak Tisa ini adalah pemeran utama dari web series Cinta dalam Seutas Tali Sepatu, ya pemeran utamanya ini. Atau kalau misalnya, siapa Mbak Tisa? Nah, pasti belum pernah ke kanal YouTube-nya di sini di SAV Puskat. Karena apa? Pernah ada perbincangan yang sangat seru. Saya sudah pernah menonton perbincangan antara Mbak Tisa ini sebagai sosok penari bersama dengan Moti. Itu perbincangan yang sangat menyenangkan untuk saya. Ini penari tradisional tetapi yang sudah mendunia kemana-mana. Saya juga penari loh. Iya. Tapi belum mendunia. Bisa kolaborasi berarti ya. Wah, saya beda sendiri nanti. Karena yang mendekatkan ini narasumber berdua bukan hanya masalah nari nih, tetapi juga karena mereka sama-sama
setiap harinya ini tidak bisa lepas dari si VW Kodok, iya kan? Iya sih. Wah, ini nanti pasti akan menjadi perbincangan seru. Karena apa? Berarti kita ada 2 tema nih. Kita bisa lari ke VW Kodok, tapi juga bisa lari ke penari ya. Kalau berarti juga siap-siap nih ya. Kalau nanti arahnya ada yang ke penari, karena kan menjadi Menari apa? dengan PW Kodok. Baik. Tapi sebelum kita ke sana, tentu saja kita akan fokus dulu ya, karena kita tadi apa sih ya menariknya si VW ini. Sebelum ke Mbak Tisa, kita ke Romo Is dulu. Mengapa tertarik gitu? Ada begitu banyak jenis mobil, bahkan mungkin yang sudah apa ya versi terbaru atau mungkin yang lebih canggih atau apa. Tapi kenapa sih gitu? Karena kalau melihat gini loh, antara Romo Is dengan si VW, ini ya ada nih. Ini mainannya Romo. Tapi biasanya punya Romo bukan ini ya. Punya Romo warnanya putih gitu. Itu tuh dikatakan sejoli gitu ya. Jadi kalau misalnya melihat Romo bepergian tanpa VW ini kayaknya aduh ada yang kurang, ada yang aneh. Ini kayaknya Mbak Tisa juga gitu. Kalau Romo putih, Mbak Tisa pink ya. Sesuai dress code hari ini gitu. Nah, ini pertanyaannya untuk berdua itu dulu. Mengapa tertarik, sejak kapan, dan apa sih yang menarik itu dari VW Kodok? Ya, saya lahir kan sudah tahun berapa? 1959, dan masa kecil saya kan pada waktu itu belum banyak mobil. Yang dilihat hanya beberapa saja. Dan salah satu yang menarik itu adalah VW Kodok. Nah, waktu itu yang pertama saya lihat itu ketika Jamu Jago itu sering berkeliling ke kelurahan saya di Sendang Agung minggir sana. Pak, promosi layar tancap gitu? itu loh. Oh. Layar tancap itu. Dan suatu saat ada film yang ada VW Kodok. Wah, menarik banget itu VW Kodok itu. Nah, tapi dilalah. Kebetulan juga tidak lama kemudian juga nggak apa-apa, Romo. itu Romo paroki kami, paroki Klepu, Romo Tax SJ itu memakai VW Kodok. Dan kalau ke lingkungan stasi-stasi kunjungan umat itu membawa VW Kodok itu, dan beliau juga ke wilayah di desa saya, kampung saya, mengunjungi keluarga saya dengan VW Kodok itu. Semakin wah nih, dia menjadi sentral setiap kali datang ya. Jadi stunning itu gitu sekitar ya. tahun berapa ya? Tahun 68 sampai 70 gitu ya. 72 gitu. Itu awal mula saya tertarik dengan VW Kodok itu. Jadi bentuknya, kehadirannya yang mampu menarik perhatian seperti itu. Menarik, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ya. Dan itu awet ya. Awet, karena sampai ya. sekarang masih jatuh cinta kayaknya. Nah, sekarang mau bergerak sebentar ya ke tempat Mbak Tisa. Ini kan dua kalau Mbak Tisa ini. Bukan hanya kenapa tertarik, tapi kenapa pink gitu. Ini ada dua hal ini ya. Kalau Romo kan putih karena mungkin memang waktu itu yang dilihat putih ya pertama kali. Putih, dan saya terima ya warnanya putih. Oh, jadi berjodoh yang itu melihat pertama kali dan milik SJ, saya hanya memakai saja. Dan cocok lah ya Romo pakai putih gitu. Kalau Romo pakai pink gitu. Kayak Kak Mbak Tisa gimana tuh? Iya, kalau Romo tadi udah terima apa adanya gitu ya. Saya mungkin yang termasuk kenapa pink itu tadi yang nggak terima apa adanya gitu. Oh, karena masih bisa memilih ya. Jadi kalau tadi Romo ngendiko cerita dengan ketertarikannya pertama kali, saya tuh dulu tertarik pertama nggak tahu kenapa zaman kecil itu ya mungkin sama kayak Romo sama-sama mobil impian gitu ya Romo ya mungkin bisa dibilang gitu. Usia berapa Waktu lihat kecil. pertama kali? Saya tuh nggak begitu ingat lihat pertama kali, tapi waktu zaman kecil saya kalau pada ditanyain, kadang kan anak-anak kecil suka ditanyain pingin mobil apa gitu kan. Nah itu saya jawabannya VW Kodok gitu, padahal nggak ngerti pokoknya pinginnya VW Kodok gitu. Nah setelah ya udah gitu aja terus. Menariknya kan kalau VW Kodok ini kalau misalnya lihat konvoy dengan warna-warna yang ya Romo ya warna-warna yang ngejreng gitu kan, Karena warna-warni banget asik ya. banget gitu kan ngelihatnya. Klasik tapi dengan warna-warna yang menyolok itu kok keren gitu kayaknya. Kalau apalagi irit-iritan warna-warni gitu. Bagi anak-anak kan itu sesuatu yang hal yang menarik mata gitu kan. Itu awalnya. Lalu setelah saya dewasa malah dapat mobil itu bapak waktu dinas di Bandar Lampung. Ditawarin mobil Kodok gitu. Ya itu saya udah kuliah gitu. Ditawarin mobil Kodok kok bapak, terus tertarik mundut gitu, dibeli gitu kan. Nah terus dibawalah ke saya gitu kan. Ya seneng, otomatis jadi seneng banget ya karena mobil impian itu.
Dulu awalnya mobil itu warnanya orange kantor pos. Aslinya. Oh. Aslinya itu orange kantor pos gitu. Dan mobil platnya itu dulu BG, karena dari Palembang. BG 100 AX, dulu belakangnya AX. Mobil itu punya banyak kisah, gimana dia tidak mau susah untuk dibalik nama gitu. Karena di STNK-nya itu masih nama asli orang Jerman. Wah. Bruno Jäger. Dan kita nggak tahu dia di mana. Keberadaannya gitu. di mana, masih ada apa enggak gitu ya. Iya. Nah, singkat cerita pokoknya mobil itu udah ya banyak lah, pernah ditabrak tronton, bokongnya gitu. Beneran? Iya bener. Jadi waktu itu di kampus terus gitu, apa ini, begitu noleh, loh kok bantok gede banget kan, mobilnya kecil. Nah itu kenangan itu, tapi mobilnya cuman lecet sedikit bro, kan bodinya kuat banget ya. Aduh, saya bertemu dengan orang yang mencintai VW jadi kayaknya dibela nih. Nah terus ya depan tuh juga udah ada pernah nabrak pilar tetangga gitu, tapi yang remuk pilarnya bukan mobilnya gitu kan. Kuat bener ya. Iya makanya. Nah setelah punya itu, lalu kita pernah kayak nazar, ya gimana ya, karena sulit sekali diperpanjang balik nama, karena masuknya mobil itu kok ternyata unik gitu ya, punya sejarah yang unik gitu. Akhirnya terus yowes lah, iki nek iso nganti di balik nama diperpanjang, sesuk dimulyake. Bapak ngendika gitu, dimulyake itu pokoknya dibikin bagus. Karena kan udah lecet depan belakang juga tuh. Perjuangannya panjang soalnya untuk bisa gitu kan. ini. Nah terus dilalah kok kebetulan sekali ada bengkel itu yang bengkel yang masih saudara yang nanganin itu berhasil untuk bisa balik nama. Ya udah, dimulya kayak itu tadi, diperbaiki. Salah satunya adalah mengganti cat. Nah, ini pasti pilihan yang make ini pasti ya. Ketika mengganti cat terus jadi egois kan, karena saya kebetulan suka warna pink gitu, terus lalu mintanya di cat ganti warna pink gitu. Dan warna pink itu pun dulu tidak sih, ini udah pink yang kedua. Gitu. Ini ada variasi warna pink muda, pink tua atau gimana nih? Jadi yang dulu warnanya lebih muda tapi gradasi. Jadi dari atas muda ke tua-tua gitu kan, ketua gitu, ada warna ke gradasi itu. Jadi agak nyentek, pinginnya gitu karena nggak ada yang kayak gitu. Pokoknya harus bener-bener stunning di jalan. Yang nangani kudu ngrekoso gitu. Nah itu akhirnya terus yang sekarang lebih ke magenta. Jadi ada kombinasinya mutiara biru cahayanya gitu. Ini ada filosofinya nggak nih? Ya karena suka aja sih. Ini tahun berapa? Mobilnya tahun berapa? Saya 69. VW Kodok tahun 69. Punya Romo? Tahun 67. Tua punya Romo. Sedikit. Dan memang sejak terkesan pertama kali itu terus tertanam dalam hati, lalu wah seandainya aku punya VW Kodok, betapa menyenangkan. Dan ternyata itu memang awal-awal benih panggilan saya tumbuh waktu itu, ketika zaman Romo Tax itu. Dan selalu pikiran saya apakah kalau jadi Romo itu juga memang selalu dapat VW gitu. Sama itu karena Romo-Romo misionaris itu kebetulan selalu pakai VW ya. Kodok. Para misionaris Yesus itu kan banyak yang punya VW Kodok. Dan kemudian itu terlupakan VW Kodok gitu. Tapi kemudian setelah kehabisan terus berkarya tahun 2002, Roh Provinsial itu mengumumkan di mailing list Provindo, Provinsi Indonesia, siapa yang mau memelihara VW. Ini ada VW nganggur, ilasannya atau bekasnya yang dipakai Romo Swaso SJ. Wah saya pikir ini kesempatan itu mimpi saya. Ini. Mewujudkan mimpi ya Romo ya. Langsung minta izin ke Romo Superior Komunitas, bener, karena tanpa izin nanti membiayainya gimana? Lalu, sudah mikir gitu. Apakah boleh saya memelihara VW Kodok? Ini provinsi memberi kesempatan. Oh ya silakan. Lalu saya langsung malam itu saya kirim email ke Romo Provinsial waktu itu, Romo Priyono Marwan. Romo, saya mau memelihara VW gitu.
Betul, hari berikutnya ditelepon saya, ya Pak ambil saja di provinsi lain. Gitu. Wah, saya senang sekali. Ini dia, lalu saya langsung hari berikutnya saya langsung ke Semarang dan mengambil Menjemput VW. impian itu Menjemput tadi ya. impian itu. Dan itu Pasti juga saya sudah ceritakan bisa di dalam. dibayangkan ya semangatnya seperti apa menjemput mobil Ya, impian. itu saya ceritakan dalam buku itu. Bagaimana oke. kisah di perjalanan itu. Itu dan banyak kisah-kisah lain yang menarik, yang itu membakar semangat saya gitu. Maka dalam kapur sirihnya Romo Mintoro itu juga mengatakan sejoli gitu ya. Itu sejoli. Tak terpisahkan gitu ya. Terpisahkan, gitu. Ya memang kalau melihat Romo Is gitu tidak dengan VW-nya pasti aneh. Ini juga lama-lama nggak melihat Mbak Tisa dengan pinknya VW ini juga mungkin akan misalnya diganti suatu ketika ya warna lain itu mungkin juga kayaknya bukan Mbak Tisa deh ini kalau bukan warna pink gitu ya. Iya, karena otomatis yang kayak Romo Ngendiko tadi dibilang sejoli itu, ya itu tadi Betul, ketika lengkap udah dengan warna sejoli ya, itu lengkap dengan warnanya juga. kayak udah otomatis identik ya Romo ya dengan penumpangnya dan kendaraannya. Kalau ketika berganti itu pasti loh yang ditanyain mobilnya orang bukan orangnya. Itu teman-teman saya juga begitu, yang ditanya gimana VW-nya hidup. Aku jadi iri yang ditanya. Iya. Lebih terkenal mobilnya Mestinya daripada orangnya yang dulu baru punya. ini ya, tapi justru VW-nya karena Iya, itu iya. yang unik. Tapi yang saya pernah dengar ya, saya memang tidak ada di dunia VW, tetapi ponaan saya kan sangat suka gitu ya. Dan Ya, itu. pernah loh, pernah naik juga, saya juga diajak keliling waktu itu bersama ponaan dan Romo Is ini baik hati banget gitu loh. Saya nelpon Romo, ini ponaan saya pingin naik gitu dan boleh gitu. Tapi saya dengar kalau perawatannya sebetulnya juga nggak murah gitu ya. Ada nggak sih yang spesifik gitu? Karena ini kan unik, antik gitu ya dan barang lama sebenarnya ya, artinya mungkin ada onderdil atau apa ya yang itu juga mungkin akan susah dicari, jadi memang akan berasa kayak mahal gitu, benar nggak sih? Kalau onderdil mudah sekali cara-caranya. Oh, mudah ya? Di Jogja ada 2 toko VW. Ini informasi. Di Jalan Solo dan di pojok Beteng Kulon ada. Jalan Solo itu yang sering saya konsultasi. Di sana bahkan sampai yang kecil-kecil itu ada onderdilnya. Tapi kalau tidak perlu ganti, saya tidak ganti. Harus merawat secara afektif. Itu. Ini mau saya tanyakan nih, merawat secara afektif coba. Jadi kalau Saya juga belajar Oh kayak ya, jadi apakah kebetulan bengkel saya Pak Handi dari Bengkel Bener itu sangat teliti dan juga Mas Agus yang di Jalan Kaliurang hobi itu selalu konsultasi dengan saya, Romo ini tidak perlu diganti, tak reka-rekane bentak karena keaslian itu sebenarnya mau nilai dipertahankan tersendiri. kan Iya, sebenarnya, nanti iya. yang asli ini harus dipertahankan sebisa mungkin sampai akhir gitu ya. akhirnya memang tidak bisa. Maka waktu knalpotnya dulu bocor, nah itu juga saya ceritakan kisahnya dari Semarang, Wirsonto sampai Jogja itu tidak harus diganti, ini masih bisa ditambal. Ini Maka kalau bertemu sesama yang Iya. suka itu enak ya, di bengkel Iya, juga kan iya. dia pasti mengusahakan originalitasnya dan gitu dia ya. Oh, luar biasa ini. itu punya ahli, stafnya itu juga ahli VW. Dulu pernah berkarya di VW Kodok di Ring Road Utara di Meguwo itu. Itu kan dekat Meguwo itu ada bengkel khusus VW. Gitu. Mengalami hal yang sama nggak? Maksudnya juga tahu dengan disebut tadi oleh siapa, kemana, itu lengkap tidak gitu? Tahu kebetulan kalau saya sih agak sedikit berbeda ya dengan Romo udah paham banget gitu. Iya, iya. Karena kan saya dari yang nggak ngerti gitu, cuman seneng doang gitu kan, cuman seneng aja gitu. Nah awal punya VW itu pasti kan dulu nggak pernah berpikir keribetannya ngurus gitu kan. Ternyata ribet. Gimana ya? Mungkin nanti Romo bisa melengkapi juga Tapi pengalamannya. kalau senang ribet ya nggak apa-apa lah ya. Kalau lagi asik-asik banget, Oh. nggak rewel gitu ya Romo ya. Tapi kalau begitu ada satu hal aja yang bikin rewel, itu meremennya banyak gitu, terus jadinya pusing. Sebentar kalkulatornya Ini penting. harus hidup ini. Ini penting ini ya. Nah, dan akhirnya kalau Romo mungkin pengalaman dengan bengkel gitu. Kalau saya kebetulan dulu cuman ini aja, ada tetangga deket rumah yang bisa mobil gitu kan, bisa mau otak-otak mobil. Ternyata bisa nanganin VW gitu dan udah cocok. Kalau dulu kan Bapak di sana ikut klub.
Jadi sedangkan saya di sini nggak ikut klub gitu. Nggak ikut ya? Nggak ikut klub VW, nggak ikut gitu. Kalau Bapak di sana memang waktu dulu di Lampung sempat ikut klub, jadi lebih mudah kan, kenalannya banyak, jaringannya banyak. Saya enggak gitu. Ya cuman karena nggak paham itu saja dong, perbengkelan ada tetangga gitu yang bisa, terus di situ. Nah, resikonya ketika udah ada yang cocok gitu, terus kebetulan bengkel saya meninggal. Waduh. Jadi harus cari lagi Karena nih tergantung yang cocok. hanya pada karena beliau kan ya. udah tanganannya istilahnya. Iya. Udah cocok dengan servis yang dilakukan gitu kan. Mobil itu ibaratnya kita nggak usah ngomong aja penyakitnya, dia udah paham gitu kan. Nah, itu meninggal. Aduh, cari lagi kan. Lah, kebetulan tetangga itu kan banyak di rumah itu, banyak yang dosen isi. Salah satunya ada Pak Putra, itu beliau punya VW Kodok dan beliau bisa utak-atik sendiri mesinnya. Nah, akhirnya karena sering lihat saya gitu kadang, Mbak, mobilnya kok nggak keluar gitu kayak di kita nih, karena iya Pak gini-gini ya. Ya udah gini tak bantu. Akhirnya suka ke rumah. Di situ akhirnya saya dikenalkan dengan bengkelnya beliau gitu, bengkel yang beliau biasa. Nah, akhirnya sering bongkar di rumah. Jadi saya yang belanja underdeal. Jadi sedikit saya nggak tahu mesin, nggak tahu apa, tapi belajar dari situ gitu. Setidaknya ketika mogok A gitu, kasusnya A, oh tanya ini gini gitu. Oh ya, belajar. Oh ini ya, karena saya belanja underdealnya saya sendiri, terus akhirnya jadi bongkarnya di rumah juga, mau nggak mau, terus jadi sedikit-sedikit belajar gitu. Belajar, oh ini namanya apa, oh ini tuh yang namanya busi, oh ini tuh yang namanya apa, saringan knalpot, sarang tawon dan lain sebagainya apa gitu. Karena bukannya di rumah. Nah, itu keuntungannya aja, maksudnya oh ternyata kalau buntet tuh harus gini ya, lama-lama tahu ribet juga ya. gitu, karena ngerjainnya di rumah. Itu sih bonusnya, saya jadi belajar tentang sedikit banyak apa sih pernik-pernik mesin yang harus, misalnya ada gangguan di di bagian-bagian tromol kayak apa. Nah, itu saya harus, ya suka dukanya itu ya ketika cari underdeal tuh harus ke kok nggak dapat yang sama, sampai bongkarannya itu dibawa gitu, dibawa harus persis. Ini kok nggak sama, nggak ada, terus cari kemana-mana, ke toko 1, 2, 3 yang kira-kira ada gitu, karena nggak semua bisa cocok. Pernah memasakkan waktu itu, beli tromol, ya udah adanya ini gitu, karena dari Jerman, kan aslinya Jerman. Jerman itu udah nggak ngeluarin yang asli, spare part yang asli itu udah nggak mengeluarkan ya Romonje. Dari Brasil. Nah, adanya kalau nggak Brasil, Taiwan. Sedangkan kalau keawetan bisa berbeda gitu kan. Dengan aslinya kan berbeda. Dan ternyata adanya ini, ya udah mungkin sama. Ternyata benar. Dipasang juga nggak pas. Akhirnya harus membubut, harus apa. Ya pernik-perniknya jadi disesuaikan, banyak. bisa akhirnya ya. Bisa, tapi nggak bisa langsung pasang. Ternyata setelah bisa pun dipasang, ternyata masih ada masalah lagi, harus bongkar lagi ya kayak gitu, bongkar pasang. Nah, uniknya di situ sih. Tapi saya jadi melihat gini, ketika ada titik tertentu, aduh ini kayak gini, terus ke tempat yang biasanya nggak ada, kenapa nggak terpikir untuk ikut komunitasnya? Saya melihat Roma juga nggak ikut ya. Paling tidak gini, sebagai sesama pecinta VW itu kan ada grup atau apa, sehingga kayak fotografer lah gitu ya. Kan mesti ada tiktokan, ini kok rusak, kemana ada sebagainya. Paling tidak terupdate informasi-informasi yang berkaitan dengan itu. Betul. Karena kan mendasar nih, kalau sampai nggak ada, nggak jalan. Bener sih sebetulnya. Ya kan, gitu. Tapi walaupun kalau pengalaman saya, walaupun nggak ikut komunitas, kadang kita punya masalah di jalan itu, ada sesama VW itu pasti disamperin. Menolong. Kayak temen gitu ya. Jadi bahkan ada ini juga ya, kenal aja, ada kenal klaksonnya katanya khusus. Itu klakson itu ada 2 macam, yang asli dinin, yang besar, bas, dodot. Itu setelannya Romo. Saya beda lagi. Kalau berjumpa sama VW, dodot itu. Gitu nggak?
punya saya cuma satu klasornya, tapi warnanya warna suaranya bermacam-macam. Jadi sekali pencet bisa gitu. Jadi ada. Tapi itu sudah modifikasi ya? Sudah modifikasi? Iya, itu trompetnya ada 4 di dalam. Jadi kadang berisik sendiri di dalam. Kalau VW-nya masih sejajar dengan seperti yang kita miliki itu, mereka menjawab. Tapi saya coba Dadet yang VW yang modern itu loh. Iya. Itu Dadet semua nggak mau jawab. Oh, sama Romo kalau bukan kelasnya. Jadi ternyata kalau sesama yang kelas-kelasan klasik gitu, kadang ngedim. Kalau nggak klasan ngedim ya Romo ya, ngedim dengan pokoknya lampu. menyapa lah ya, Iya, menyapa gitu. Tapi kalau ketemu yang New Beetle gitu, dicuekin gitu. Padahal ini simbahnya loh, ini simbahnya. Nggak sopan ya, nggak sopan ya sama Simbah, nggak mau menyapa. Iya. Tapi berarti di alam juga ya? Gitu, iya. 5 tahun pertama bersama VW Kodok, si Kodok ini memang agak rewel, belum mengenal loh. Ini kemarin, waduh, yang paling susah itu yang pam bensinnya itu, yang untuk memompa bensin. Paling susah dan paling sering rewel atau bagaimana? Waktu itu 5 tahun pertama, terus yang judul. Tapi ketika setelah ketemu, wah ini Romo penyakitnya di sini. Sejak itu nggak pernah rewel. Oh, ya kalau sudah lama-lama kenal artinya sih ya. Dari segi mesinnya. Tapi pernah nggak ngerasakan? Kan ini kan karena cinta gitu ya sama VW-nya, ini pasti udah kayak teman banget gitu. Terus kemudian kan kayak melekat gitu, jadi kayak sejoli tadi itu. Terus ada nggak benefit yang didapat gitu? Bisa jadi kan ketika wah, karena juga orang lain seneng gitu ya melihat VW-nya juga. Pas makan di resto gitu, wah free nih karena saya juga pecinta VW nih gitu misalnya, atau apapun lah gitu yang dapat dikatakan kayak benefit gitu karena saya memakai VW, saya jadi mendapatkan itu gitu ya. Benefitnya macam-macam loh. Dari segi yang pertama, kalau saya persahabatan anak-anak, orang remaja, dewasa, mahasiswa itu mereka juga tertarik ternyata dengan VW. Mendekat anak-anak itu mereka pernah juga waktu mogok itu ada 10 anak yang ayo ikut dorong sampai ke rumah saya di pinggir sana. Oh iya, seru ya. Seru sekali. Mereka senang. Berkeringat itu senang tuh. Itu misalnya, terus juga beberapa orang yang mau selfie gitu. Selfie. Nggak kenal, boleh selfie. Lalu jadi kenal dari mana gitu. Dan itu aspek persahabatan, juga aspek fungsionalnya jelas, mengantar saya ke tempat kerja, mengantar saya juga kalau pelayanan sebagai imam ke paroki mana gitu, sampai di Sragen aja saya naik BW gitu. Sampai di Batu mana itu Batu Retno saya naik BW gitu. Terjauh kemana Romo? Terjauh dengan VW ini sampai mana? Semarang, Purwokerto pernah. Itu Sragen itu juga termasuk jauh. Ini VW-nya Mbak Tisa juga sampai jauh atau Jogja aja? Kalau dulu kan memang bawanya dari Lampung. Oh iya. Iya. Bawanya dari Lampung. Lebih jauh lagi ya? Iya, dari Lampung ke Jogja jalan. Itu jalan. Tapi belum ada tol waktu itu ya. Iya, nyebrang pakai ferry loh. Itu tapi saya nggak ikut karena kan saya di Jogja. Jadi ada supir yang ambil di Lampung di tempat Bapak. Waktu itu Bapak masih dinas di Lampung, lalu mobil itu dibawa ke Jogja. Kalau yang saya bawa sendiri keluar kota belum sampai, paling jauh saya bawa sendiri ke Magelang. Gitu. Tapi kalau yang lumayan ya, artinya kan sampai luar kota gitu. Tapi ada pengalaman unik juga. Maksudnya kalau tadi ada benefit apa gitu kan. Nah, keunikan selain tadi Romo, memang VW Kodok itu kayaknya lekat dengan anak-anak ya Romo ya. Dimanapun kita lewat kalau ada anak-anak, kodok gitu. Kodok. Kadang dikejar gitu kan, atau kodok gitu. Semua tuh kayak interest gitu loh melihat. Anak-anak itu melihat VW Kodok gitu. Pernah dulu yang agak deg-degan saya sih, bukan takut gimana, dikejar tuh kayak mau naik. Jadi dia padahal mobilnya kan jalan. Mereka tidak memperhatikan keselamatan, saking senengnya gitu ya. Nah, itu kan bahaya juga ya. Wah, ngeri juga kalau anaknya jatuh. Ya jadi gawe deh. Gitu nah. Sampai se ekstrim itu anak-anak itu interestnya dengan mobil Kodok. Dan itu hampir di setiap waktu. Artinya sering banget mengalami itu. Sering. Apalagi misalnya di pelosok-pelosok pun gitu, kayak di gang-gang gitu kalau lihat anak-anak kayak gitu. Terus
selain ya tadi kayak Romo ngendiko juga bisa dengan menjaring pertemanan dan Ya, sosial persahabatan, itu ya. persahabatan itu ya salah satunya ketika kita ada masalah di jalan dan itu kalau saya kan saya sendiri saya sering sekali sendiri gitu kan dengan segala ceritanya itu. Nah itu ada aja yang datang gitu, dan kalau mobil saya yang pasti kan warnanya magenta Iya, mencolok gitu. mencoloknya. Itu Nah, sudah itu- dua hal ya, bukan hanya VW-nya tapi Itu warnanya. Monggo di mana gitu pasti ada yang nyamperin, boh itu tetangga udah apa itu karena udah lihat mobilnya kenapa sampai balik lagi gitu, Mbak kenapa gitu. Ya hal jadi ciran ya, jadi ciri banget bahwa itu mobil malah kadang orang yang lihat mobil serupa kodok pink gitu karena mereka image-nya tuh kodok pink tuh cuma punya saya gitu kan. Tapi sebetulnya ada nggak sih? Banyak nggak Ada yang- sih sebenarnya gitu. Kadang menurut saya warnanya juga agak berbeda, tapi sering bilang kamu tuh kesini ya gitu. Enggak, aku nggak kesini kok, ada mobilmu di sini. Nggak mungkin mobilku di garasi gitu kan. Sama juga. Apa Karena hilang sama. sendiri gitu, jalan sendiri gitu Oh, kan. ketika Sama. ada yang lihat Sama itu gitu juga. loh. Putih ada orang Rawois. habis di Magelang ya. Padahal enggak. Apa? Oh, mungkin kodok yang lain itu. Karena banyak kodok yang warnanya putih. Melekat banget ya. Iya, betul, Putih itu. pasti punya. Saya juga bilang gitu. Ada yang putih. Romois bukan. Padahal mungkin kalau saya ketemu dengan pink juga akan sama nih. Iya, Mbak Tisa nih, Mbak Tisa itu nih. jadi Ternyata kayak bukan. jadi ciri. Nah celakanya kan jadi nggak bisa ngumpet ya. Maksudnya memang ada saatnya mau ngumpet gitu ya. Jangan Dulu pakai kita yang pasti pink kalau ketahuan ngumpet. ya. Agak, ini cuma joke aja Iya, iya, gitu. iya, iya. Terus ada juga pengalaman yang menarik saya dengan VW itu adalah ketika saya dapat job gitu untuk iklan sebuah produk gitu, saya pakai VW itu. Wah, Dan waktu itu bernilai ini juga ya, ekonomis. waktu itu tapi mobil saya nggak ikut untuk produk itu gitu. Waktu itu yang tapi ada cerita serunya adalah mobil itu belum pernah saya pakai ke mana Boko, Candi Boko Oh, belum Candi pernah. Boko. Tebing Breksi belum pernah. Ketimbang sih jalannya begini. Iya betul. Dan saya nggak tahu waktu itu lokasinya akan ke situ. Oh. Maksudnya saya pikir mobil itu akan stay aja di satu tempat terus kita dengan rombongan ke sana gitu ke Breksi terus mobil ini nanti dijemput lagi gitu kan. Tapi waktu itu saya berkostum Sinta, Oh, dari penari sini. Jawa Ah. Sinta. Oke. Ya. Syuting pertama di Boko karena matahari terbit ngejar itu momen itu. Udah dengan kostum. Terus habis ini next ke Breksi, tebing Breksi. Oke. Terus ya mobilnya berarti nggak bisa ditinggal di sini. Oke, berarti saya dengan kostum Dewi Sinta dengan jarik dan lengkap irah-irahan keres di sini dan Nyupir. lengkap itu saya harus nyopir mobil kodok saya itu ke tebing Breksi Aduh. yang medannya begitu Asik. aduhainya gitu kan. Saya cuman berdoa sepanjang jalan dia nggak mogok di Macet. tengah-tengah karena benar-benar tanjakannya luar biasa. Kalau saya tahu Oh, iya, kan iya, saya bisa iya. servis dulu gitu ya Romo ya. Tapi untuk kondisi normal, sehat, Iya. Ya misalnya habis servis dan sebagainya, memang kuat. Kuat. Semestinya kuat sih. Sangat Saya kuat. ke Sangat kuat, ya. bola-balik Kaliurang itu juga aman sih gitu. Ya, kuat naik Naik. Wonosari, Patok, Iya. penumpang penuh, kuat. Kuat. Oh ya baiklah. Gitu Jadi sih. Mangkuno itu Iya. tidak kuat ya, maaf ya. Saya terpikir mungkin ada Oh gitu tua terus nggak kuat gitu ya. keterbatasan karena memang usianya sudah ini ya, Iya, sudah betul. lama Nah, gitu. tapi Ternyata bagus ya. Nah, itu yang saya alami itu ternyata sampai dan nggak masalah gitu. Cuman pas Leganya naik rada ya. ngeden gitu. Agak du karena harus gitu kan. Naik agak maksa sedikit lah, agak ngoyo gitu. Nah, itu yang uniknya tuh saya udah harus berpakaian itu dan di jalan cuma diliatin orang. Gitu, karena dengan pakaian wayang, dengan mobil yang mencolok itu terus nyupir sampai tebing Breksi itu masih turun lagi ke Candi Ijo. Banyunibo. Oh, Banyunibo. Untungnya nggak sampai Candi Itu Ijo. ya, itu lebih- Yang Candi Ijo
sampai ke Candi Ijo, cuman mobilnya ditinggal di breksi Oh. untungnya. Kalau iya, aduh kasihan juga ya. Kalau enggak, saya tidak bisa membayangkan, dia mungkin sudah menyerah. Yang paling Gitu. mengerikan kan turunnya. Iya, Kan betul. kelemahan VW Kodok kan remnya. Oh, Blong. Saya oke. mengalami beberapa kali Jadi blong. ini kalau naik dia kuat, tapi ketika turun bisa curam bermasalah. harus hati-hati. Harus Oke. itu. Untungnya saya Ada sih strateginya nggak nih supaya itu memang aman gitu? Ya sejauh pengalaman saya ya main persneling pendek rendah. Terus gitu, ambil di rem, atau dipompa mungkin ya Mo ya. Apa itu yang dipompa? remnya. remnya. Oh, remnya. Jadi istilahnya dipompa, dikocokkan karena nggak langsung set gitu, tapi diinjek Oh, oke. berulang. Atau ya itu strateginya yang satu pegang handrem. Rem mendadak. Rem mendadak itu sulit. Tidak bisa merem mendadak itu. Ini meskipun tahunnya beda tapi karakternya mirip ya? Mirip, Artinya ya. sesama VW begini. Agak mirip ya Romo Iya, ya mirip. tahun-tahun ini ya tapi memang kalau VW Kodok itu kan semakin muda lampunya itu semakin besar ya Romo kalau nggak Ya, salah. semakin Ya, sesini semakin jadi besar. semakin tua itu lampunya Betul. semakin kecil, Kecil. imut gitu. Iya, Terus iya. ada bentuk bodi juga yang Ya. mencirikan tahun-tahun tertentu gitu. Tahun-tahun tua itu malah bodinya lebih ramping-ramping kayaknya. Iya kan Romo ya, Ya, ya. kalau nggak salah dari belakang itu lebih kelihatan lebih ramping-ramping. Kalau saya membayangkan yang benar-benar mencintai VW ini kan sampai hafal detik-detiknya gitu ya, sosok-sosok VW ini gitu. Jadi kayak semacam apa ya, kayak bisa dipersonifikasi gitu. Udah kayak teman banget gitu ya. Nah, ada nggak sih setiap mobil punya jenis apa karakter, kelebihan, kekurangan. Nah, si VW ini pasti punya karakter tertentu gitu ya, yang Iya. membuat si pemiliknya ini belajar sesuatu gitu. Apa? Banyak, sebetulnya banyak ya. Apa yang Misalnya, yang di apa ya di saya Romo dari karakter si VW yang merasa aman spesial dengan VW ini? itu kan Oke. cengkeramannya rodanya itu kuat. Itu kan kalau diangkat, pas diangkat itu kelihatan pas dicuci itu kan kelihatan gini tuh. Oke. Nanti kalau Saya abstrak sudah ini. turun begini masih gini. Tapi nanti lama-lama udah itu artinya mencengkeram. Maka jarang ada VW yang glunding kalau tidak terlalu gitu. Balance-nya Ya, gitu. balance-nya itu kuat sekali. Itu pertama. Yang kedua, bodinya sudah didesain sedemikian rupa sehingga anti petir. Maka aman. Lalu karena radiatornya kan tidak dengan air, tapi Iya. dengan udara. Dalam musim dingin di pegunungan, hujan itu mesinnya semakin halus, gitu. Ini Karena bagi udah- saya ini kayaknya Saya pengetahuan juga baru sambil- apa? Saya juga sambil belajar. Oh, oke, Kok Romo baiklah. segitunya detail mengenal kan, Semakin berarti halus kok itu. aku belum bisa ngerasain segitu ya. Dan Ini saya belajar meskipun juga jadi. jendelanya tidak usah dibuka semua, pakai yang seperti telinga itu, Iya, iya, itu iya. sudah cukup, nggak panas itu, Oh, enak. Dan itu kan sebenarnya itu mobil Eropa, itu kan mobil juga di bawah itu sebenarnya ada lubang-lubang. Iya, Itu seharusnya kalau ada lubangnya. Untuk kok pakai seharusnya? Punya saya ditutup. Oh, baiklah. Itu ada Ada. fungsinya. Kenapa ditutup? Iya, masih sebetulnya. ada itu apa namanya? Apa? Warna merah putih kuning itu untuk membuka, untuk di tempat saya masih ada. Oh, punya Romo lebih lengkap Itu kan mungkin. musim Lebih ori, panas, ya, musim lebih ori. dingin. Dan Romo lebih paham, lebih mengenal VW-nya. Karena mungkin kalau saya kan nggak segitunya untuk terus mencari tahu ini harus apa karakternya. Tapi memang waktu itu lubang-lubang itu bener Romo. Cuman celakanya saya pernah tuh Romo ke tempat banjir, udah airnya masuk. Rama kayaknya pernah mengalami juga ya banjir airnya. Banjir itu bukan karena lubang itu, tapi karena Bocor. bolong-bolong. Iya. Lantainya Iya, sudah lantai. karatan bolong. Tapi ada lubang-lubang itu juga Nah, yang itu harus airnya. ditutup, itu. Nah, itu airnya kan. Nah, makanya terus kemarin itu kan terus, tapi gini, walaupun air sempat agak masuk, tapi terus nggak terus banjir benar-benar air sampai segini masuk gitu ya. Ada air yang masuk, tapi ketika sudah berjalan itu juga surutnya cepat juga gitu. Ada waktu itu kalau di tempat saya waktu itu gitu Romo, mungkin akan berbeda juga. Ada lubang-lubang kecil di lantai itu Romo. Ada lubang-lubang kecil. Nah, itu yang akhirnya saya tutup karena saya takut kebanjiran. Karena harus ngerokok maksudnya hanya memudahkan saya aja sih Romo untuk perawatan, karena Dan kalau itu tidak hujan berpengaruh ya, artinya ketika karena ditutup nggak kalau apa-apa udah gitu. nggak apa-apa sih, karena dikasih peredam juga, dan saya juga
tempat VW juga sih, gitu. Nah mungkin itu salah satu hal yang sudah tidak asli di tempat saya, Romo. Secara lantainya tapi saya konsultasi juga ketika harus kalau ketika ditutup bagaimana. Dulu memang ada lubang-lubangnya, tapi dan itu juga ada tutupnya, gitu waktu itu. Tapi mungkin kan kalau Romo tadi sangat paham sekali itu fungsinya. Nah, saya kan nggak begitu paham itu fungsinya. Tapi cuman pengalaman saya kok bagi saya agak sulit ya, karena kalau habis di tempat yang agak basah itu, terus akhirnya harus rajin untuk buka karpetnya, terus harus mengeringkan itu kan. Nah, mungkin Romo tipe yang rajin, saya tipe yang kesal dalam hal ini. Baiklah. Saya mau ngambil ini kira-kira kalau ditutup aja masalah nggak sih sebetulnya, dan diberi peredam gitu. Waktu itu sih konsultasi nggak apa-apa gitu Romo katanya yang bengkelnya, terus akhirnya saya tutup dan itu lebih memudahkan saya. Padahal Romo enggak, harusnya nggak gitu nih gitu. Nah sekarang kita bicara tentang pengalaman gitu. Dipakai kan dapat dikatakan tiap hari ya kan, setiap hari ketika pergi gitu kan, mayoritas pergi pasti menggunakan itu. Jadi kalau mau ngitung peristiwa yang dialami pasti kan udah banyak banget ya. Tadi sudah dikatakan satu saja sudah yang mendebarkan gitu. Tapi ada nggak kalau Romo gitu, nanti juga Tisa bisa menambahkan Mbak Tisa, yang paling bikin happy gitu. Artinya kan Romo menuliskan di buku ini itu kan ada banyak peristiwa, 25 padahal mungkin dari jutaan, padahal dari jutaan peristiwa ini Mas, jadi hanya penggalan dari ribuan cerita ya, dari ribuan cerita. Nah tapi saya ingin tahu yang boleh yang ada di buku ini, tapi juga boleh biar pada penasaran tuh ya, yang nanti akan baca bukunya, di luar buku itu juga boleh, yang paling bikin Romo happy gitu. Peristiwa apa bersama dengan si VW ini? Kalau yang susah-susah saya sudah baca, yang bikin apa gitu ya, yang kesulitan di jalan gitu ya. Tapi yang benar-benar bikin happy itu apa? Yang tidak terlupakan gitu bagi Romo Is. Iya, terutama saat menerima. Oh, malah justru pertama kali ya? Saat menerima itu paling happy, itu paling bahagia. Kejutan bagi saya. Tapi tentu juga ada pengalaman-pengalaman lain yang apa ya, mengejutkan bagi saya. Itu yang saya beri judul Si Kodok dan Keponakan Saya. Itu ketika dia sudah lama tidak berjumpa dengan saya, lalu dia, wah Pakde bawa kodok, lalu ingin ya seperti ponakannya Mbak Tiwi yang itu dulu datang sampai gitu, dia sudah SMA loh. Terus di situ lama sekali dan macam-macam mengenali, terus akhirnya dia mengajak saya, Pakde nggak keren kalau tidak keliling-keliling aja, sambil tanya-tanya sambil coba-coba mana maksudnya mana, terus saling ketika dia habis pertanyaannya saya ganti tanya, gimana kamu bisa nyanyi nggak? Nyanyi dia gitu. Terus tanyakan Galih namanya Galih itu tertarik jadi Romo enggak kenapa, membosankan. Itu bagi saya pukulan bisa. Wah, refleksi kenapa? Langsung majlub gitu. Dan itu memang setelah saya selidiki ternyata dia karena tiap minggu diajak ayah ibunya ke batu gereja di mana Romonya khotbahnya panjang sekali dan anak kecil kan. Aduh, impresinya. Mau main game. Itu. Maka itu menjadi tantangan. Pertanyaan jawaban itu membuat bahan refleksi bagi saya sebagai seorang ataupun juga religius lainnya. Sejauh mana hidup kita relevan dan tidak membosankan itu. Bagi anak-anak juga. Iya, bagi anak-anak, bagi generasi sekarang. Menyenangkan gitu. Orang lain itu berkah ya Romo. Iya, anak kecil jujur ya. Tapi bagus karena terus bisa menjadi bahan refleksi. Kalau Mbak Tisa, yang paling bikin happy gitu ketika bersama dengan si VW-nya yang pink ini. Yang paling bikin happy itu adalah ketika saya kan nggak tahu mesin ya Mbak, maksudnya ya yang seperti saya tadi cerita, taunya cuma lihat ini kayak gitu, belajarnya dari sedikit. Waktu itu mobilnya nggak mau di starter, nggak mau jalan gitu kan, terus udah langsung, waduh gimana ini, terus saya coba dulu disuruh cek sekring, cek apa, saya cek semua, berusaha ini sambil takjak omongan. Jadi takjak omongan mobil itu gitu. Saya juga sering ngomong gitu kan ya. Kalau ada rekamannya ngobrol apa nih sama jadi ayo dong gitu kan, aku sendirian gitu.
saya mencoba mengutak-utik semua tak teliti, maksudnya hal-hal yang memungkinkan penyebab dia nggak mau di starter atau nggak mau jalan gitu, apa gitu. Saya sampai kemeringat gitu kan. Setiap ada orang yang lewat naik mobil itu tuh cuman disurain gitu loh, nggak dibantuin tapi disurain gitu. Nah, terus akhirnya lama-lama kan jadi agak kayak juga, kalau kelamaan di sini ya nggak bisa ini siapa yang mau bantuin ya gitu kan. Kok di situ udah kayak diajak. Nah, saya menemukan bahwa ngurutin kabel, busi dan lain sebagainya, ternyata ada sesuatu kabel yang nggak kencang waktu itu dan itu lepas gitu. Akhirnya mungkin ini ya gitu kan, tak pasang bisa gitu. Dan itu seneng banget akhirnya gitu ya. Yes, kamu mau, terima kasih ya kamu udah membantu aku gitu kan, aku jadi bisa pulang gitu. Nah itu kebahagiaan luar biasa sekali bagi saya yang nggak tahu montir gitu kan, tapi itu prestasi buat saya dan itu seneng banget rasanya. Dan kayak dengan orang-orang yang tadi cuman nyorain bajuli dalam tanda kutip gitu, godain gitu kan, itu aku bisa jalan terus aku lewat, aku bisa gitu. Aku jadi bisa menyelesaikan ini gitu. Kayak pencapaian apa gitu ya. Iya benar, dan itu seneng banget. Seneng banget rasanya. Itu momen yang paling gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya. Kalau ada yang happy mungkin ada yang sedih, nggak apa-apa juga. Tapi kita akan berbagi dengan para penonton gitu ya guys. Jadi bukan saya saja loh yang punya kesempatan untuk membaca kisah-kisah yang menarik, unik, inspiratif ini yang ditulis oleh Romo Iswara Hadi di buku Penggalan Kisah Bersama Si Kodok terbitan dari Canisius. Ini buku terbaru. Kalian juga bisa gitu ya, karena kita akan membuka kuis untuk 3 orang yang nanti akan menuliskan jawabannya di kolom komentar. Pertanyaannya gampang banget ya. Apa jenis mobil yang menjadi sejolinya Romo Iswara Hadi? Gampang kan? Silahkan ya nanti dituliskan. Hadiahnya nanti ada yang khusus. Di dalamnya dikasih tanda tangan. Ya. Pasti Mbak Tisa langsung pengen nanti ikut ya. Ini aja nanti di tanda tangan. Betul. Ya, saya juga mau nanti ya. Jadi kalau buku itu lebih keren ketika kita baca, kita koleksi juga ada tanda tangan dari penulisnya. Jadi semoga kalian bertiga nanti yang mendapatkan hadiah beruntung ya. Nah, itu kuisnya, silahkan dijawab nanti. Nah, kita kembali lagi. Ada banyak hal kan yang sudah terjadi. Berapa tahun mengendarai VW? 20 tahun. 20 tahun. Berapa tahun? Iya, sekitarnya mungkin itu, karena saya 2004 udah bawa itu. Saya 2002. Hampir. Iya, jadi 2004. sama-sama lama gitu ya. Iya. Pengen yang momen-momen yang kadang-kadang mungkin bikin kayak sedih gitu. Tapi ini bukan bermaksud sedih-sedih ya. Tadi kan ada yang happy-nya, tapi kan ada sedihnya. Namanya peristiwa kan dirangkul bareng ya. Ada senengnya, ada sedihnya. Nah, bersama VW yang paling sedih ini apa gitu. Untuk diingat aja gitu. Mungkin juga ada refleksinya. Ketika seperti itu terus kita menjadi apa, berpikir apa dan sebagainya. Silakan Om. Nah, yang paling menyedihkan saat itu pernah rodanya sebelah kiri belakang itu dol, gedratnya. Itu baru saja saya pakai untuk ngebut di ring road utara dari Susteran FSGM sampai itu Jalan Kaliurang, kecepatan 80. Wah, enak sekali ternyata, tapi menakutkan. 80 itu cepat sekali untuk VW. Rasanya gitu. Rasanya. Tapi, waduh. Nah, masuk ke Jalan Damai, hampir masuk gang sini, masuk studio itu kelonang gitu. Waduh, sebelah belakang itu tutup yang roda bodinya itu ya, tutup roda itu yang ada simbol VW gelinding. Waduh, apa itu? Saya pasti turun, waduh, ini dratnya kelihatan miring sana, terus sudah mengol itu loh. Tak kencengin lagi, Mbak, kok sulit. Waduh, gawat ini. Tapi kan tinggal 200 meter kan, pelan-pelan, dan semoga tidak tuh bisa masuk sampai garasi. Langsung cepet-cepet saya minta tolong security untuk cari balok untuk nada itu sehingga tidak jatuh. Itu hampir maut. Yang kedua juga pernah blong remnya. Itu waktu ke Klaten sampai di setelah Prambanan. Hampir masuk
kota Klaten tuh, waduh, wah ini blong gitu. Oh, pelan-pelan jadi 10 km per jam. Yang paling sulitan pas kalau ada lampu merah itu kan, waduh, harus ngatur betul-betul pas, kemperingat gitu. Jadi bayangkan. Gitu. Terus tapi saya berjuang demikian sehingga akhirnya sampai Mas bisa masuk rumah retret Klaten itu selamat. Tapi mau berhenti sulit. Terus cari, wah depan ada pohon, udah. Wah, kena pohonnya. Tapi sudah tinggal mengakhiri aja biar. Ya, kan udah jalan pelan. Gitu. Itu ya berkali-kali Tuhan menyelamatkan nyawa saya. Itu kayaknya benar-benar pengalamannya mirip kayaknya. Dan ada yang terus tidak hanya 2 kali itu, tapi ada peristiwa-peristiwa lain yang nyaris tapi selamat. Nescio, tahu-tahu selamat, tahu-tahu selesai. Itu mungkin juga pun punya pengalaman. Ada peristiwa yang mirip? Iya, kalau Romo kan belum sampai lepas bannya. Saya sudah sampai glinding. Oh iya. Wah, lebih hebat nih. Sudah Kayak apa? Dan itu masih di tengah jalan? Dan mobilnya itu penuh. Maksudnya Ada penumpangnya. Saya, bapak, dan di belakang itu ibu. Aduh. Dan ibu itu duduk di atas ban yang lepas. Hah? Iya. Aduh. Dan ibu tidak terasa. Iya. Dan ibu tidak terasa. Itu ban kiri belakang. Jadi waktu itu di Jalan Bantul, Romo. Jalan Bantul. Waktu itu keadaannya lumayan agak ramai kan kalau di Jalan Bantul. Saya tuh di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu ya lagi asik gitu. Tiba-tiba ada kok dengar suara apa? Kayak keseret-seret gitu kok. Wah, ini apa ini mobil kok suaranya kayak keseret. Ya? Iya. Karena itu saya di tengah gitu seret. Terus bapak langsung minggir. Itu untung masih bisa minggir. Seret, minggir. Apa iki? Terus habis itu bapak turun lah pertama kali kan. Karena saya nyupir. Bapak turun pertama mencari apa? Ternyata bannya itu udah nggak ada. Dan ibu itu kan duduknya di sini. Bannya nggak ada di sini. Ibu tuh duduk dengan tenangnya dan ibu nggak tahu kalau itu bannya gelundung. Logikanya kan kalau misalnya ada kan sesuatu yang gitu ini kan ya, sesuatu yang berubah gitu. Kan. Enggak. Dan itu ini Romo body yang lekuan yang body yang ini itu udah sampai melengkung masuk gini seret gitu. Karena yang tadi bunyi seret itu karena bannya udah nggak ada, dia masuk ke aspal. Aspal. Nah, yang seret itu ke garis itu. Nah, ini kan otomatis ke garet gitu. Itu langsung wah itu udah yang panik pucet pasti gitu kan. Mobil itu padahal keluar dari bengkel dan bapak langsung cari ini mobil apa? Di mana bannya itu kok kita nggak lihat. Orang yang di situ tuh yang ngeliat tuh cuma cekiki gitu. Berarti kan dia lihat peristiwa gimana mobil itu disetut ban ibaratnya gitu kan. Itu bapak jalan sedikit ada gardu yang nggak kepake. Bannya itu tepat nabrak gardu, blek jatuh dan itu dekat sekali dengan saya berhenti. Oh iya, malah itu udah kayak dipasangin, malah mendahului. Nggak nyari ban, jadi kayak udah dipasangin bahwa itu loh ban kan, wah ini jok nengan dia gitu kan. Bapak cuma lihat, wah jalan sedikit terus, loh, haiki ban nih gitu. Dan itu jaraknya dari tengah saya tengah tadi, tengah itu sampai ke tempat itu agak jauh. Dan itu lewat tempat buah-buah yang tempat buah-buah tuh orangnya cuma inga-ingu sambil kayak gitu-gitu sambil ketawa-ketawa gitu. Kita udah habis hatinya. Ya ampun. Ya itu tadi yang seperti Romo bilang, kuasa Tuhan. Bahwa ya itu diselamatkan kayak gitu loh. Maksudnya banyak momen yang membuat ngerus hati gitu. Tapi mungkin Tuhan tahu ya, karena kalian itu Romo dan Mbak Tisa ini begitu mencintai gitu si VW ini gitu ya. Jadi sudah tahu kelemahannya banyak, kekurangannya banyak gitu ya. Kalau misalnya ke bengkel juga nggak murah ya gitu ya. Tapi ketika kelemahan dan kekurangan dari si VW ini dirangkul, namanya sejoli kan seperti itu ya. Mungkin Tuhan juga menghadirkan berkat sendiri, selamatkan supaya tetap
dicintai terus gitu ya, karena itu yang Iya. membawa kemana-mana. Dan saya pernah nyupir sambil tidur tapi sampai Wah, ini apa lagi? apa ini? dan itu kuasa Tuhan juga, saya nggak pernah ngerti. Tidur itu maksudnya sengaja tidur? Jadi memang Tertidur. keadaan capek ya tertidur gitu. Oh. Dan saya baru sadar ketika udah di lampu merah. Oh berarti aku mau turu ya. Dan lumayan jauh loh tidurnya. Ya Tapi nggak masalah dengan Padahal di mobil kota, ini masih di jalan besar. Ring road. Wah. Hampir mirip juga. Ini kok Itu jadi artinya mirip-miripan loh. artinya Tahu sungguh mirip. sejoli itu. Dia tuh nggak tahu jalannya pulang itu. Loh, Sudah lewat kan kayak itu. autopilot gitu ya. Aduh. Wah ini kalau dilanjutin Wah, sama terus loh bisa. pernah episodenya ditipu orang panjang. loh. Pernah ditipu orang loh. Ditipu gimana Romo? Ah. Ini saya Saya waktu itu kan 5 tahun pertama pegang WW itu ingin petualang gitu. Sendiri saya coba naik ke Menoreh, terus daun apa itu Waduk Sermo. Oh iya. Nah, sampai sana Sermo. di warung itu kan istirahat dulu ya, Dok, istirahat dulu sebelum melanjutkan perjalanan gitu. Terus ngopi dengan tukang warung. Saya tanya, Pak, itu kalau keliling Waduk Sermo itu ada jalan, Pak? Wah, ada Mas, ada, malah sudah aspalan gitu. Iya, Terus, wah ya tuh kalau gitu tak coba ya. Terus ternyata yang aspal tuh hanya berapa ratus meter. Kelilingnya tuh rumput dan blekuk-blekuk. Waduh, putar. Penderitaan besar untuk si VW gitu ya. Sampai rumah Perjuangan. sampai itu geluput itu, penuh lumpur itu. Tapi akhirnya bisa keluar mengelilingi Waduk Sempor itu. Itu dan pulang sampai di tengah jalan ditertawain orang. Itu ngapain kodok geluput penuh lumpur dan itu. Tapi Dan untung selamat ya Romo. masuk garasi bener Iya. itu apa stringnya tinggal 2 benang yang gitu. Wah, Saya dari bahaya situ, sekali. itu berkah. Kabel string. Berkah luar Yang biasa string gitu ya. itu Iya. sampai bener lah. Ini kalau mau dibukukan Jangan. semua cerita masuk ke sini ya Romo, mungkin memang bukunya segini. Tebal. Saya jadi tahu sekarang guys, kenapa Romo harus memilih 25 peristiwa gitu ya. Karena kalau semua pasti banyak. Ini Mbak Tisa juga kalau bikin buku ini bisa tebel gitu ya. Dunia ini tidak cukup memuat kisah-kisah Oke, itu. tapi sebenarnya ini pertanyaan terakhir. Kenapa Romo kemudian terpikir untuk saya bukukan gitu. Ya sebetulnya saya tidak punya niat untuk menulis membukukan itu. Saya hanya mengisi waktu pandemi. Tapi saya kan kebiasaan punya buku harian. Selain si kodok juga punya buku harian. Saya catati peristiwa itu di buku setebal ini sampai sekarang masih ada. Saya juga punya buku harian pribadi pengalaman. Kalau berapa ada peristiwa apa, maknanya apa. Nah itu waktu pandemi kemarin, terutama waktu pandemi tahun pertama kan banyak di rumah. Nah apa ya? Oh refleksi. Buka-buka itu. Terus setiap satu judul tak kirim. Pertama ke Frater Hugo, yang kedua ke Suster Gisel, mahasiswi saya. Minta komentar gimana gitu. Wah bagus nih, wah menarik sekali pengalamannya, refleksi inspiratif nih. Terus seminggu sekali atau 2 minggu sekali tak kirimi cerita yang lain, terus sampai sekitar 27-an cerita gitu. Itu butuh waktu panjang loh, hampir 1 tahun lebih loh, sampai 2021. Lalu Romo mengapa tidak dibukukan sekalian? Apa layak ini? Oh bagus ini Romo coba. Terus baru akhir 2021 saya edit lagi, saya atur bahasanya, terus coba saya kirim ke Canisius. Seperti ini bisa nggak diterbitkan? Apakah untuk pembaca punya makna? Apa cukup memberi inspirasi? Gitu. Oh, dari redaksi dan ini menarik Romo. Coba kami diskusikan dengan tim. Gitu. Terus dan cukup cepat, mungkin dalam 3 bulan ini sampai terbit ini nggak cukup, tidak lama seperti tahun-tahun dulu kan, lama sekali. Sekarang ini cepat. Romo, kami memutuskan untuk ini layak diterbitkan. Wah, sekali reguler ya. Iya. Semula kalau tidak reguler ya on demand. Kalau penulis kalau penerbitannya reguler pasti akan lebih excited itu ya. exciting, aduh. Gitu. Yeah. Baik. Semoga dengan penerbitan reguler yang dilakukan Canisius ini bersama dengan Romo Is juga akan semakin banyak ya yang bisa membaca kisah-kisah inspiratif.
Romo, Mbak Tisa kalau dilanjutkan ini Iya. bisa durasinya 3 jam Iya, dan betul. sangat menyenangkan. Pasti mungkin Nanti ada setelah part ini 2. cerita lagi ya. Baik, terima kasih untuk inspirasinya hari ini. Guys, kalau mau dilanjutkan bisa lama ya. Menarik kan? Mungkin Anda yang belum tertarik dengan dunia VW atau mungkin sekarang justru mendengar perbincangan kami menjadi tertarik. Tapi sebuah peristiwa kalau tidak dipetik maknanya, maka dia akan berlalu begitu saja. Maka kami berharap dari perbincangan kali ini ada banyak inspirasi yang bisa kalian dapatkan. Sekian perbincangan kali ini, sampai bertemu kembali dalam kesempatan-kesempatan mendatang.